Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in great condition. Today we are going to continue our last week's lesson, which is the introduction of discussion text. Today we are going to learn writing discussion text. Okay, I will explain this material in Bahasa Indonesia so that you can understand the material more clearly. Sebelum kita mulai, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, sehingga ketika kalian mendengarkan penjelasan ini bisa sambil mencatat materinya. Okay, are you ready? Let's get started. Before we continue, sebelum kita mulai dengan materi yang baru, silakan dijawab terlebih dahulu 3 pertanyaan ini. Yang pertama, what is a discussion text? And then, what is the purpose of a discussion text? And then, what are the structures of a discussion text? Apakah kalian bisa menjawabnya? Kalau kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, silakan dilanjutkan menonton video ini. Tapi, kalau kalian kesulitan menjawab ketiga pertanyaan ini, silakan dibuka kembali buku catatan kalian atau ditonton kembali video Miss yang sebelumnya, yaitu yang Introduction of Discussion Text, sehingga kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Kalau sudah tidak kesulitan menjawab pertanyaan ini, mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu the linguistic features of discussion text atau unsur kebahasaan dari text discussion. Ada 5 linguistic features dari discussion text, yaitu yang pertama ada tensesnya, penggunaan tensesnya yaitu adalah simple present tense, lalu penggunaan thinking verbs, yang ketiga adalah penggunaan modal, yang keempat penggunaan adverbs of manner, dan yang terakhir adalah penggunaan conjunctions atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan adalah additive, contrastive, dan causal. Sekarang mari kita pelajari apa itu simple present tense. Tapi Miss yakin kalian sudah tahu ya simple present tense itu apa. Jadi di sini kita hanya review sedikit saja. Untuk mengingatkan kalian, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan facts, general truths, atau habits. Berarti digunakan untuk menyatakan fakta, kebenaran umum, dan kebiasaan. Ciri-ciri dari simple present tense yaitu adalah adanya penggunaan verb one atau present verb, atau selain verb one bisa juga penggunaan to be yang dalam bentuk present ya, yaitu is, am, dan are, yang diikuti dengan noun atau adjective. Jadi dia diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Ya, jadi di sini to be-nya diikuti noun atau adjective, bukan verb ing. Okay. Next adalah penggunaan thinking verbs. Thinking verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan apa yang penulis pikirkan tentang isu atau apa yang mereka pikirkan ketika mereka menuliskan teks tersebut. Contoh dari thinking verbs yaitu adalah believe, consider, contemplate, decide, dream, dan lain-lain. Next adalah penggunaan modal. Ya. Modalities is the expression of certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, and ability by using modal words. Jadi modalities ini berarti adalah penggunaan dari modal words, ya, kata-kata modal yang digunakan untuk menyatakan kepastian, kemungkinan, keinginan, keharusan, kebutuhan, dan kemampuan. Yaitu modal words itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah core modal atau modal intinya, kata-kata yang memang fungsinya hanya sebagai modal, yaitu can, could, may, might, will, shall, would, should, dan must. Lalu ada semi modals. Semi modals ini adalah verb yang fungsinya bisa juga digunakan sebagai modal. Contohnya adalah dare, need, ought to, dan used to. Lalu yang ketiga adalah other verbs with modal meanings gitu. Jadi ini adalah kata kerja lain
yang ada makna modalnya, yaitu have to atau have got to, be going to, dan be able to. Have to atau have got to ini fungsinya sama seperti must, betul sekali. Lalu be going to fungsinya sama seperti will. Sedangkan be able to fungsinya sama seperti can. Oke, good job. Next adalah penggunaan dari adverbs of manner atau kata keterangan manner. Manner itu berarti cara gitu ya. Adverbs of manner tell us how something happens. Berarti adverbs of manner ini memberitahu kita bagaimana sesuatu terjadi. Mereka biasanya ditempatkan setelah main verb atau setelah objek. Dalam kalimat, mereka posisinya adalah bisa setelah main verb, setelah verb, atau bisa juga setelah objek. Contoh dari adverbs of manner, di sini ada slowly, quickly, well, dan lain-lain. Oke, kita lihat bagaimana sih cara membuat adverbs of manner ini. Ya, this is forming adverbs of manner. Biasanya adverb itu dibuat dari adjective. Ya, contohnya di sini ada adjective beautiful. Adverbnya dia jadi beautifully. Lalu ada adjective slow. Adverbnya slowly. Nah, di sini adjective hanya perlu ditambahkan dengan kata li. Ya, jadi beautifully, slowly. Lalu jenis yang kedua ada noisy, happy, dan easy. Mereka sama ya, diakhiri dengan li juga, tapi ada perbedaan dalam penulisan. Ketika mereka adjektif, noisy, happy, dan easy, mereka diakhiri dengan huruf y. Ya, tapi ketika diubah menjadi adverb, huruf y di adjektif mereka diubah menjadi i. Baru ditambahkan dengan li. Jadi noisily, setelah s itu i, baru ditambahkan dengan li. Happily, setelah p itu i dulu baru li. Easily juga sama, setelah s i dulu baru li. Lalu yang ketiga ada adverbs of manner yang bentuknya adalah irregular atau perubahannya itu tidak regular seperti yang lain. Kalau yang lainnya ditambahkan dengan li, kalau yang ini berubahnya tidak sama. Contohnya ada good, ketika menjadi adverb dia bukan goodly tapi well. Gitu ya. Jadi well itu adalah adverb dari good. Dengan baik artinya. Lalu ada fast. Ya, fast ini adalah cepat. Ini yang paling sering salah ya. Bukan fastly, tapi tetap fast. Jadi tidak ada yang namanya fastly, gitu ya. Yang ketiga ada hard. Hard itu keras atau susah. Ya, ketika menjadi adverb, dia bukan hardly. Karena hardly itu artinya berbeda. Kalau adverb itu kan dia artinya harusnya menjadi dengan keras atau dengan susah gitu kan. Tapi kalau hardly itu artinya hampir tidak gitu artinya. Hampir tidak mungkin gitu. Oke, jadi hard untuk keras atau susah, ketika menjadi adverb tetap hard. Gitu ya. Oke, next. Yang terakhir adalah penggunaan conjunction atau kata hubung. Conjunction adalah kata-kata yang digunakan untuk menggabungkan kata, words, phrases, frasa, atau klausa yang grammarnya sama dalam satu kalimat. Maksudnya grammarnya sama yaitu misal sama-sama adjective atau sama-sama noun. Gitu ya. Jadi tidak bisa untuk menggabungkan adjective dengan noun, tidak bisa. Yang paling sering digunakan dalam discussion text itu ada 3 jenis. Yang pertama ada additive, lalu yang kedua contrastive, dan yang ketiga adalah causal. Untuk additive, ini dia adalah maksudnya untuk menambahkan satu statement dengan yang sebelumnya. Berarti di sini dia sifatnya hanya untuk menambahkan, gitu ya. Contohnya di situ ada and, also, dan lain-lain. Lalu kalau contrastive ini kebalikan dari additive. Kalau additive tadi hanya menambahkan, kalau contrastive ini kebalikannya. Ya, kebalikan dari statement sebelumnya. Jadi ada 2 statement,
tapi mereka berkebalikan gitu ya. Jadi kontras, berbeda. Jenis contoh dari conjunction-nya ada but, yet, though, only, dan lain-lain. Yang terakhir adalah causal. Causal ini untuk menyatakan penyebab, ya, cause, reason, alasan, dan explanation, penjelasan dalam satu kalimat. Contohnya adalah so, because, for, dan lain-lain. Baik, jangan lupa selama penjelasan ini dibuat catatannya. Iklan ya. Dibuat catatannya lalu di-upload di Google Classroom. Next, it's review time. Silakan kalian identifikasi linguistic features dari teks berikut. Oke, di sini ada teks tentang nuclear power. Silakan kalian identifikasi. Tadi kan sudah ada simple present tense, lalu modal it, lalu thinking verbs, lalu apa lagi? Ada adverbs of manner dan conjunction. Nah, tugas kalian adalah kalian identifikasi di dalam teks ini mana kalimat yang menggunakan simple present tense. Ya, nih, kalian tuliskan simple present tense, titik 2, lalu contoh kalimatnya. Ya, lalu yang kedua thinking verb yang digunakan di dalam teks ini yang mana? Gitu, ada enggak? Kalau ada dituliskan thinking verbs-nya apa? Lalu contoh kalimatnya. Lalu modalnya yang digunakan di teks ini, apakah ada modal yang digunakan? Kalau ada dituliskan juga contoh kalimatnya. Cukup satu modal saja. Ya. Yang keempat adalah adverbs of manner. Apakah ada yang digunakan di sini? Kalau ada silakan dituliskan contoh kalimatnya. Cukup satu juga. Yang terakhir adalah conjunction. Conjunction-nya masing-masing satu. Apakah ada additive? Apakah ada contrastive? Dan apakah ada yang causal? Ya, kalau ada masing-masing ditulis satu. Jadi simple present tense, lalu thinking verbs, modalities, adverbs of manner, dan additive, contrastive, and causal conjunction. Masing-masing satu contoh kalimat. Silakan dituliskan di kolom komentar YouTube ini. Ya, tapi diingat di sini kan di dalam teks ini ada banyak kalimat ya. Jadi jangan sampai kalimat yang kalian tuliskan sama persis dengan jawaban teman kalian. Ya, terutama untuk yang simple present tense itu kan banyak nih kalimatnya ya. Jadi jangan sampai sama persis dengan punya teman kalian, oke? Okay, that's all from today's meeting. Ya, jangan lupa kalian isi exit tiketnya, linknya sudah ada di Google Classroom. Okay, thank you for watching. See you next week. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.